Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2025. Mengganti nama margaku. Akles dan Van der Sar terkejut dengan gerakan di depan mereka. Ya Tuhan. Jangan-jangan ada orang yang tidak takut mati. Keduanya berseru. Duar, duar, titik. Saat ini, bayangan hitam terbang keluar dari bawah laut dan langsung melompat ke atas kapal. Perahu kecil lain muncul di sekitar. Ada yang beraksi. Kita harus melindungi barang. Van der Sar memanggil para master dan bersiap melawan. Tapi saat dia keluar dari dek kapal, dia melihat seseorang berdiri di titik tertinggi. Dengan tangan di belakang. Seperti dewa. Bunuh. Tidak ada yang bisa membawa pergi barang-barang Neslandia. Nathan Clark memberi perintah. Pembantaian dimulai. Awalnya, laboratorium para dewa tidak terlalu memperhatikan pengawalan ini. Mengira tidak ada yang berani menyentuhnya. Jadi pengawalan tidak terlalu kuat. Apesnya mereka bertemu Nathan Clark. Dengan cepat seluruh pasukan musnah. Tidak ada yang tersisa. Mereka menggunakan orang-orang ini untuk alat uji latihan Green Dragon dan yang lain. Agar kekuatan mereka kembali meningkat. Angkut semua batu matahari. Ingat, pindahkan ke tempat yang telah diatur sebelumnya. Harus cepat. Jangan sampai ada kesalahan. Nathan Clark secara pribadi memerintahkan. Green Dragon serta yang lain bergerak cepat dan efisien. Semuanya dilakukan dalam waktu kurang dari 3 menit. Tidak ada orang yang tersisa. Semua batu matahari dipindahkan. Dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga orang-orang ini bahkan tidak sempat mengirimkan sinyal bahaya. Mereka seperti menghilang di tengah laut. Namun, Nathan Clark tidak memindahkan batu matahari ke Neslandia. Karena sekarang mata seluruh dunia tertuju pada Neslandia. Dia akan mudah terungkap. Nathan Clark selalu berdiri di titik tertinggi. Mengamati segalanya. Richard, di masa depan. Sekali saja kamu berhasil membawa batu matahari dari Neslandia. Aku akan mengganti nama margaku menjadi namamu. Nathan Clark mencibir dan perlahan menghilang ke dalam malam. Di sisi lain, Gimson mengikuti 4 tuan muda ke klub malam untuk melepaskan semua tekanan akhir-akhir ini. Lexi juga tidak menganggur. Makan malam bersama 2 wanita cantik. Semua kekhawatiran telah menghilang. Mereka bahkan tidak ingin bertanya bagaimana pengirimannya. Mereka hanya menunggu pujian dari Richard. Hal yang sama berlaku untuk Richard. Beberapa jam yang lalu, dia dengan seksama memeriksa kapal pengangkut. Tapi kemudian dia benar-benar tenang. Melihat ke seluruh dunia. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Richard pun tidur dengan tenang. Ketika bangun, kapal pengangkut akan segera tiba. Saat ini, pasukan utama di Neslandia, terutama yang dipimpin oleh Dewan Angkasa dan prajurit Fradron, telah menyelidiki sejak lama. Akhirnya mereka tahu tentang batu matahari. Juga memahami semua konspirasi Richard dan laboratorium para dewa. Alasan mereka mengincar Neslandia adalah karena Neslandia kaya akan sumber daya alam batu matahari. Beberapa waktu lalu, setelah Nathan Clark dijebak, Richard membawa orang untuk mengambil batu matahari. Hanya saja sudah terlambat. Saat ini, 6 area yang kaya akan batu matahari semuanya akan menjadi milik perusahaan Kalapani dalam waktu 5 tahun. Semuanya legal, hanya bisa menyaksikan mereka menambang dan tidak bisa menghentikannya. Menyesal, hanya karena reaksi mereka terlalu lambat. Semua perhatian tertuju pada Nathan Clark. Mereka tidak memikirkan hal lain. Hanya Nathan Clark yang berada di garis depan dalam hal ini. Jika semua batu matahari diambil oleh laboratorium para dewa, itu akan menjadi ancaman besar bagi Neslandia. Bahkan bagi seluruh dunia. Dewan Angkasa semakin terkejut. Keheningan 1 malam. Richard bangun keesokan harinya. Setelah mandi, Richard bertanya, "Oh ya, sudah sampai mana kapal pengangkut itu?" "Berdasarkan jadwal, akan tiba dalam 1 jam. Tuan, kami juga belum menghubungi. Tetapi seharusnya tiba dalam 1 jam lagi." "Tenang saja," kata anak buahnya. Richard juga tidak terlalu memperhatikan. Setelah dia sarapan, waktunya akan tepat. 1 jam berlalu dengan cepat. Hanya saja, kapal pengangkut tidak sampai di pelabuhan yang telah ditentukan. "Hah, apa yang terjadi?" Raut wajah Richard. Bab 2026. Batu matahari hilang. Entah kenapa,
Richard sedikit panik. Siap. Bawahannya segera menghubungi Akles. Hanya saja tidak ada sinyal. Apalagi balasan. Yang lebih menakutkan adalah semua sinyal kapal hilang. Seperti lenyap begitu saja. Tuan Richard, ada masalah. Kapal Wargold telah menghilang. Tidak bisa dihubungi. Titik titik titik. Begitu berita itu keluar, Richard dan semua orang terkejut. Apa? Kapal Wargold menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Richard tampak tidak percaya. Apa mungkin ada yang berani menyentuh barang-barang ini? Baru saja kami periksa. Kapal Wargold hilang sinyal sejak tadi malam. Tapi semua orang tidak memperhatikan dan tidak memeriksanya. Titik titik titik. Tadi malam, Richard hampir mengamuk. Tadi malam dia berpikir semua baik-baik saja. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Richard dengan cepat bertanya. Apa kapal Wargold tidak bisa dihubungi? Apa tidak bisa terhubung dengan Akles? Bawahan itu menggelengkan kepalanya. Tidak terhubung. Semua metode telah kita gunakan. Sama sekali tidak bisa dihubungi. Kapal Wargold benar-benar menghilang. Richard memerintahkan. Periksa chip pada Van der Sar dan yang lain untuk menentukan lokasinya. Oke. Kami perlu otoritas Anda untuk mengaktifkannya. Berita terbaru. Chip di tubuh Van der Sar dan tim pengawal semuanya tidak berfungsi. Semuanya telah mati. Tidak ada yang selamat. Tim pengawal memiliki 20 master yang berhubungan langsung dengan laboratorium para dewa. Setiap tubuh mereka terpasang chip. Saat ini semua chipnya tidak berfungsi. Membuktikan mereka semua sudah meninggal. Duar. Richard merasa seperti disambar petir. Sekujur tubuh terkejut. Seluruh pengawal sudah mati. Itu berarti seluruh pasukan kapal Wargold musnah. Batu matahari juga mungkin tidak terselamatkan. Siapa? Siapa yang berani melawan laboratorium para dewa? Richard menggeram. Menurutnya Neslandia adalah tempat paling berbahaya. Hanya tidak ada yang berani menyerang. Sebaliknya terjadi masalah di perairan lepas tempat paling aman. Siapa? Siapa yang melakukannya? Apa mereka tidak mengindahkan pengumuman? Secara terang-terangan mengambil barang laboratorium para dewa. Cari. Cepat cari. Walau kapal Wargold hancur, tetap harus ditemukan. Richard segera mengirimkan puluhan pesawat jet untuk mencari kapal Wargold. Sekitar 1 jam kemudian, ada kabar datang. Kapal Wargold ditemukan di suatu tempat di wilayah laut. Sebagian besar kapal hancur. Tidak ada yang selamat. Semua batu matahari juga diambil. Entah kemana. Berdasarkan waktunya, ini terjadi sekitar 7 jam yang lalu. Duar. Richard mundur terhuyung. Hampir jatuh pingsan. Selain banyaknya batu matahari yang ditambang dalam gelombang ini, juga ada yang berani menyentuhnya. Kerugiannya terlalu besar. Siapa? Siapa itu? Periksa. Cepat periksa. Harus ditemukan. Titik titik titik. Richard seperti orang gila. Tuan Richard. Menurut Anda apa mungkin Neslandia yang melakukannya? Seseorang mengajukan pertanyaan. Jika Nathan Clark masih hidup, itu pasti Neslandia. Tetapi Nathan Clark sudah mati. Jadi tidak mungkin Neslandia. Aku mengenal mereka dengan sangat baik. Mereka terlalu peduli dengan reputasi. Mereka sama sekali tidak mungkin melakukan hal ini. Jika kamu tidak percaya, kita dapat secara diam-diam mengirim orang ke Neslandia untuk mencarinya. Pasti kita tidak akan menemukannya. Kata Richard dengan yakin. Kalau begitu apa kita akan mencari tanpa arah seperti ini? Yang lain bertanya. Ya, cari lebih dulu. Gunakan semua kekuatan untuk menemukannya. Hubungkan aku dengan Lexi. Kata Richard. Titik titik titik. Lexi sedang berbaring di tempat tidur besar. Dikelilingi oleh wanita cantik. Dia masih berada di alam mimpi. Mendengar telepon berdering. Lexi mengumpat bahkan ingin menghajar orang yang mencoba menghubunginya. Siapa? Menelepon pagi-pagi. Sakit jiwa. Hanya saja. Bersambung.